Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Halimah, NIM 1870213240006, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Basic Learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan materi menghadirkan sholat dalam kehidupan pada kelas 7 di SMP Negeri 1 Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kalian sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap. Bajunya sudah dirapikan? Sudah. Tasnya tadi sudah disapu? Sudah. Itu kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa bersama-sama kepada ketua kelas. Saya minta untuk memimpin berdoa. Kakak, silakan dipimpin untuk berdoa dulu, kakak. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita lanjutkan seperti biasa, kita menghafalkan surat pendek. Untuk hari ini kita sampai surat Al-Insyirah ya. Kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Amin. Anak-anak, selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada negara kita Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memimpin siapa biasanya? Mandira. Ini Mandira, ayo. Ayo semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
mengatakan hadir. Oke? Oke. Alexa. Hadir, Bu. Ya. Buyung. Hadir, Bu. Karisma. Hadir, Bu. Denindra. Hadir, Bu. Francisca. Hadir, Bu. Ya. Gary. Gary kemana? Sakit. Ya. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Yoris. Hadir. Oh ya, berarti hari ini yang tidak hadir 4 orang ya? Besok kalian lengkap dapat melaksanakan pembelajaran. Oke anak-anak, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kalian lebih semangat lagi, mari kita bertepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Menambah semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, selanjutnya saya ingin bertanya. Kira-kira kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Ingat. Ingat. Oh, ya. Kita membahas mengenai apa kemarin? Iya, Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama baik Iya, nama-nama baik Allah. Yang kita bahas kemarin ada berapa Asmaul Husna? Ada 4. Ada? Apa saja kemarin? Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, Al-Khabir, Al-Basir. Al-Basir. Kira-kira masih ingat apa anda artinya? Insya Allah ingat. Al-Alim artinya apa? Nama-nama baik Allah. Iya, Al-Alimnya. Al-Alim ada yang bisa membenarkan? Bisa. Iya. Apa Al-Alim? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Terus apalagi Al-Khabir. Artinya apa Al-Khabir? Maha teliti atau waspada. Maha teliti atau waspada. Ya, apakah kalian pernah merasa sedih, kecewa, pernah? Nah, semuanya pernah ya? Ketika kalian merasakan hal seperti itu, merasakan kesedihan dan kecewaan, apa yang kalian lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara salat. Iya, sholat. Kalian kalau merasa sedih, sholat enggak? Terus ketika kalian sudah melaksanakan sholat, apa yang kalian rasakan? Tenang, ya. Oleh karena itu ketika kita merasa sedih, kecewa, cemas, silakan kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Seperti yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai menghadirkan sholat dalam kehidupan. Ini kalian harus tahu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah memahami hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus yang kedua, KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sholat dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, peserta didik dapat mencontohkan perilaku ketakwaan, ya, sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mengapa toh kita itu dianjurkan untuk sholat 5 waktu setiap hari? Ada yang bisa menjawab? Iya. Karena salat merupakan cara untuk terus mengingat Allah serta memelihara kedisiplinan dan ketakwaan. Betul. Pinter sekali. Sholat adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membentuk kita menjadi orang-orang yang disiplin. Pinter sekali, Radika ya. Terus yang kedua, apakah sholat dapat membantu kita menghindari perbuatan buruk? Bisa enggak? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Oh iya. Caranya adalah melalui melaksanakan
kita disiplin, sabar dan mengendalikan diri kita sehingga kita lebih mampu mengendalikan dorongan untuk berbuat buruk. Iya, ketika sholat kita laksanakan secara konsisten, disiplin, maka akan menjadikan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita akan cenderung berperilaku yang positif. Pintar sekali Wahyu, bagus jawabannya ya. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya Bu Dewi punya video. Kalian saksikan video yang akan diputar oleh Bu Dewi. Kalian lihat ya, dilihat, dicermati video yang akan saya putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Dewi. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pada bab 3 semester 1 mengenai menghadirkan sholat dalam kehidupan. Sebelum kita menuju ke materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuan dari pembelajaran itu yang pertama yaitu memahami hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara sholat dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, yaitu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, mengenai pengertian sholat. Apa sih sholat itu? Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak, kita harus mengetahui rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat ada 12. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu rukuk dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal setelah rukuk. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Selanjutnya, rukun salat yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Rukun salat yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah salam. Selain dari rukun sholat, kita juga harus mengetahui syarat sah dari sholat. Apa saja kira-kira? Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kelima adalah menutup aurat. Yang keenam, mengetahui waktu sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Dan yang kedelapan, niat dalam
pula. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Anak-anak, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah tempat bermunajat yang paling baik. Seseorang yang melaksanakan sholat, hati dan anggota tubuhnya akan ikut merasakan ketentraman yang berasal dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat secara konsisten akan menciptakan perilaku positif dalam hidupnya. Anak-anak, banyak hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat. Di antaranya, yang pertama adalah mencegah dari kemungkaran. Yang kedua, mendidik perilaku disiplin. Yang ketiga, melatih diri supaya tangguh. Yang keempat, meningkatkan derajat. Yang kelima adalah membersihkan kesalahan dan juga dosa. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah materi pada hari ini mengenai menghadirkan sholat dalam kehidupan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kalian simak tadi, dari yang kalian lihat, kira-kira apa pengertian sholat? Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Iya, secara bahasa. Bagus, Mas Yudhiyo. Saya minta untuk membantu Bu Dewi membaca surat Al-Ankabut ayat 45. Silakan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, terima kasih Wahyu. Membacanya belajar rapi supaya lebih lancar ya. Oke. Yang mau membantu saya untuk membaca arti dari surat Al-Ankabut ayat 45. Ya? Iya, Juvino, silakan bacakan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu penjelasan dari surat Al-Ankabut. Jadi, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita diberikan anugerah kepada Allah, sehingga dengan sholat kita akan diberikan ketenangan, ketentraman, ya, sehingga rasa cemas, sedih itu akan hilang. Selain itu, ketika kita konsisten dalam melaksanakan sholat, pasti kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang negatif. Otomatis kita akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, itu penjelasan dari surat Al-Ankabut ayat 45.
Oke, anak sih manfaat dari sholat. Saya Oh iya, Retalita. menanamkan jiwa, disiplin, dan konsisten. Iya, sholat itu manfaatnya banyak. Supaya kita konsisten dalam melaksanakan sholat, bagaimana caranya? Ya, ada yang tahu? Iya, Juvino. Menjaga dari perbuatan keji dan mungkar dan mengendalikan emosi dan tindakan. Ya, boleh. Ada yang mau menambah? Caranya bagaimana supaya kita konsisten? Ya? Ya. Dari sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Kita sadar bahwa cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sholat. Dengan kesadaran itu maka kita akan konsisten dalam melaksanakan sholat. Tuh, itu anak-anak mungkin dari penjelasan Bu Dewi, sedikit penjelasan dari Bu Dewi dan video yang kalian saksikan tadi ada pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Iya. Bu, bagaimana cara supaya tidak malas untuk melaksanakan sholat? Iya, kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana tuh caranya supaya kita itu tidak malas dalam menjalankan sholat? Mengingat kita akan kembali ke akhirat. Iya, kita ingat bahwa semuanya nanti akan kembali ke akhirat. Dan sholat merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan melaksanakan diskusi kelompok. Kemarin sudah Ibu Dewi bagi kelompoknya ya. Kemarin ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Kelompok sesuai dengan kelompok. Sudah? Oke. Untuk kelompok visual, mana kelompok visual? Ya, kelompok visual ini sudah sesuai dengan kelompoknya visual. Sudah. Ini LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok auditori visual. Oh iya. Ini sudah lengkap. Sudah. Ya, sudah lengkap. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ini kelompok kinestetik ya, dikerjakan secara berkelompok ya. Kita sepakati ya nak. Kalian selesai mengerjakan tugas kelompok ini berapa menit? 25 menit ya. 25 menit selesai. Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan ke depan, terus kalian mempresentasikan ke depan secara berkelompok. Nanti kelasnya tutup sana ya. Kelasnya diisi dulu ya, jangan lupa ya. Tapi kelasnya banyak yang kosong ini. Kelasnya ini kosong ini. Kelasnya. Pertanyaan yang kurang jelas silakan bertanya. Ada pertanyaan? Dari kelompok auditorium 2 ada pertanyaan? Semuanya langsung ya. Ya waktunya diperhitungkan ya. Ya. Tidak cukup sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau waktunya sudah 25 menit, sudah selesai semua belum? Sudah. Kalau sudah, kalian presentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan, ya. Mulai dari kelompok, mungkin ada yang siap mau kelompok mana yang mau maju dulu? Sini Bu. Oh ya, dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan dari hasil diskusinya. Silakan kalian simak, nanti kalian berikan tambahan ataupun saran untuk kelompok audiovisual ya. Silakan dipresentasikan. Bagaimana sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, bagaimana caranya? Sholat mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, serta pengendalian diri sehingga membantu mengontrol hawa nafsu dan dorongan untuk melakukan keburukan. Ya, sholat menjadikan kita lebih terkendali untuk berbuat buruk. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak. Apa yang dimaksud dengan perbuatan
perbuatan keji dan mungkar, berikan masing-masing 3 contoh. Keji, memfitnah orang lain, menghina atau merendahkan orang lain secara kejam, mungkar, berbohong, mencuri, melanggar janji. Oh iya. Iya, itu hasil diskusi dari kelompok audio visual. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Jawabannya sudah tepat? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok audio. Ya, KPP-nya dikumpulkan. Selanjutnya yang mau maju ke depan, kelompok visual. Silakan kelompok visual dulu. Oleh agama contohnya yaitu jangan berbohong dan mencuri. Ya, lanjut. Bagaimana Silakan dibaca menurut bahasa tadi gimana? Yang diawali dengan takbiratul dan diakhiri dengan salam. Itu telah menurut bahasa atau istilah? Istilah. Dari kelompok visual jawabannya menurut bahasa? Ya. Nah, di sini berarti ada tambahan dari kelompok lain bahwasanya perkataan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu adalah pengertian sholat menurut istilah. Ya, kelompok Islam nanti dibenahi ya. Ada yang mau maju lagi? Oh iya, silakan Ines Badri. Berarti kamu memperagakan gerakan sholat ya. Dari makna sholat ya. Maka setiap gerakan sholat, kamu peragakan bagaimana makna dari gerakan sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagaimana? Ayo takbiratul ihram bagaimana? Bagaimana? Allah. Benar apa salah? Benar. Bagaimana kok? Saya pengen lihat semuanya kok. Iya, kok ini berapa derajat? 90 derajat. Dari simulasi kelompok visual bagaimana, sudah bagus? Pasangan laki-laki dan perempuan ya? Iya. Perbedaannya di mana? Kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan tutup. Bagaimana kelompok lain? Ada tambahan? Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kita tadi? Lanjut dari kelompok audio visual. Silakan maju ke depan. sholat yang rutin akan membentuk kebiasaan positif seperti jujur, sabar, dan menjaga akhlak baik sehingga perilaku seseorang cenderungnya lebih terkendali, penuh tanggung jawab, dan terhindar dari perbuatan buruk atau dosa. Ya. Yang lain dengarkan ya, diberikan tanggapan dari kelompok visual. Kita akan menyampaikan hasil diskusi kita. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sholat, jelaskan secara singkat. Jawabannya adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan untuk kelompok. Kembali ke tempat duduknya. Kalian sudah melaksanakan diskusi dengan permasalahan yang kalian dapat ya, yang kalian lakukan secara berkelompok. Ya. Terus dari hasil diskusi kalian, alhamdulillah kalian sudah menunjukkan kekompakan ya dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan. Kalian sudah mengerjakan secara kompak ya, mempresentasikannya juga secara kompak. Semoga apa yang kalian diskusikan ini, apa yang kalian pelajari bisa kalian laksanakan, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan. Anak-anak, dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Oh ya, Rama. Adalah semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Iya. Dengan sholat yang konsisten dapat memenuhi juga disiplinan dan kesabaran kita serta dapat menjaga
kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, dapat melatih kedisiplinan kita, kesabaran kita, menghindari dari perbuatan yang mungkar. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Bu. Oh iya, Karisma. Sholat konsisten, jangan menunda-nunda sholat. Iya, salah satu caranya yaitu jangan sampai menunda-nunda sholat supaya kita dapat konsisten dalam melaksanakan sholat. Ya, ada pertanyaan mungkin dari pembelajaran kita hari ini? Oh iya, kalau tidak ada, Bu Dewi mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu ya. Saya berikan, silakan dikerjakan. Bu Dewi beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan dikerjakan 5 menit. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan menjadi satu. Ya, dikumpulkan. Ya. Oke. Anak-anak didengarkan ya. Soal evaluasi ini nanti sudah dikoreksi dari pembahasannya. Jika nilai kalian nanti di bawah KKTP, maka akan diadakan remedial, ya. Nanti kalau nanti nilai kalian itu di atas KKTP, akan adakan pengayaan supaya penguasaan materi mengenai hari ini, mengenai sholat dalam menghasilkan sholat dalam kehidupan lebih luas lagi. Oke, anak-anak, kira-kira dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Semuanya senang? Semuanya bergembira? Semoga dengan pembelajaran hari ini kita senang, kita bergembira, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, Dewi mau menyampaikan untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari bab mengenai sampai persiapkan, kalian persiapkan di rumah. Kita minggu depan insya Allah melaksanakan pengayaan dan remedial. Terus kita membahas mengenai materi di sebelum Bu Dewi tutup ya, Bu Dewi mau berpesan sedikit untuk kalian. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat. Selain itu, sholat menjadikan kita agar terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, terutama perbuatan yang keji dan mungkar. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ibu Dewi mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.